Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Kak Furkan di channel Ada Furkan. Bagaimana kabar Bapak Ibu? Semoga senantiasa dalam keadaan sehat dan diberikan kelancaran di segala aktivitasnya. Untuk Bapak Ibu yang baru saja bergabung atau baru saja menemukan video di channelnya Kak Furkan. Di sini channelnya Kak Furkan membahas informasi up to date ya seputar dunia pemerintahan, khususnya tentang ASN dan P3K. Itu bakaran dibahas secara detail di channelnya Kak Furkon ya di sini. Nah, jadi untuk teman-teman yang baru bergabung, silakan ditekan tombol yang merah itu Bapak Ibu ya. Subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi di kanannya supaya teman-teman tidak ketinggalan pada saat Kak Furkon mengupload informasi terbaru seputar dunia ASN. Jadi nanti akan langsung muncul di HP-nya teman-teman ya, ketika teman-teman menyalakan tombol subscribe, menyalakan tombol subscribe dan menyalakan lonceng notifikasi. Jadi teman-teman selain itu teman-teman juga bisa belajar matematika nih di channelnya Kak Furkon. Di sini sudah tersedia playlist lengkap per materi ya dari jenjang kelas 7 sampai kelas 12 SMA. Jadi selain itu teman-teman juga bisa belajar SNBT ya, masuk perguruan tinggi negeri dari tahun ke tahun 2025 ada 2024, 2023 ada 2022, ada 2021, 2020 juga ada Bapak Ibu. Jadi teman-teman bisa share ke murid-muridnya supaya belajar matematika di channelnya Kak Furkon. Ada tersedia lengkap per materi ya Bapak Ibu ya, matriks, peluang, transformasi dan lain sebagainya. Seperti itu. Mantap jiwa ya Bapak Ibu ya. Jadi tekan saja subscribe-nya saja, ditekan dulu aja. Oke. Oke, di sini Bapak Ibu bisa perhatikan ada kabar dari melintas.id tentang nasib tenaga honorer 4 dalam seleksi P3K 2024 di tahap 2. Belum prioritas tapi masih ada peluang lewat kebijakan baru. Nah, ini ada pernyataan dengan status yang belum jelas, honorer kategori R4 masih menggantung. Sementara R2 R3 masih menjadi prioritas utama dalam pengangkatan P3K tahun ini. Pemerintah pun didesak untuk segera memberikan kepastian hukum seperti itu. Oke. Nah, di sini Bapak Ibu bisa perhatikan bahwa pengumuman hasil akhir seleksi P3K atau pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja tahap 2 tahun 2024 resmi ditutup pada tanggal 30 Juni 2025 kemarin. Namun momen ini bukannya membawa kelegaan bagi semua, justru menciptakan keresahan bagi sebagian besar tenaga honorer, khususnya mereka yang tergolong dalam kategori R4. Berbeda dengan honorer kategori R2 R3 yang datanya sudah resmi tercatat di BKN, honorer R4 ini berada dalam posisi yang lebih rentan. Mereka belum tercatat dalam basis data BKN atau database BKN dan belum memiliki kepastian status kepegawaian. Nah, kategori honorer 4 ini umumnya merupakan tenaga non-ASN yang diangkat setelah tanggal 31 Desember 2022. Posisi ini membuat mereka itu tidak menjadi prioritas dalam kebijakan pengangkatan P3K tahun 2025 sesuai dengan peraturan yang berlaku. Nah, dasar hukum yang digunakan itu adalah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara. UU ini menyatakan bahwa hanya tenaga honorer yang diangkat sebelum UU berlaku dan telah terverifikasi dalam data BKN yang diakui secara resmi. Dengan demikian, secara legal formal, kategori R4 ini belum masuk dalam daftar tenaga honorer yang berhak mengikuti tahapan seleksi P3K karena belum memiliki persyaratan administratif dan waktu pengangkatan. Namun, pemerintah nampaknya tidak menutup sepenuhnya harapan bagi tenaga honorer 4 saat ini sedang disusun kebijakan khusus untuk mereka yang tengah diangkat setelah 31 Desember 2022 dan telah memiliki masa kerja minimal 2 tahun. Meski peluang tersebut dalam memberikan kepastian, namun setidaknya menjadi secara harapan ya bagi para honorer 4 yang selama ini merasa termarginalkan dalam sistem rekrutmen ASN nasional. Pemerintah melalui Kementerian PAN-RB dan BKN tengah memfokuskan upaya mereka menyelesaikan penempatan bagi honorer yang datanya sudah valid dan terverifikasi atau tervalidasi Bapak Ibu ya. Semoga ini menjadi peluang ya, masih ada peluang teman-teman ya, tenang saja nanti kan terakhirnya itu adalah September ya kan, Oktober kan terakhir, jadi September seenggak-enggaknya teman-teman ini harus apa ada kebijakan baru ya dari pemerintah tentunya. R4 masih harus menunggu tahap kebijakan lanjutan. Tenaga honorer 4 dihadapkan pada tiga opsi strategis. Pertama, mereka dapat menunggu kebijakan terbaru dari pemerintah yang mungkin lebih inklusif. Kedua, tetap mengikuti seleksi P3K pada periode mendatang. Ketiga, mempertimbangkan peluang di sektor pekerjaan lain. Sayangnya dengan status yang belum jelas, keberadaan tenaga R4 masih menggantung. Hal ini menimbulkan ada ketidakpastian dalam perencanaan karir dan masa depan mereka sebagai pendidik atau tenaga teknis di instansi pemerintah. Desakan kepada pemerintah pun menguat.
Banyak pihak berharap agar pemerintah segera memberikan kepastian hukum dan solusi konkret ya bagi ribuan tenaga honorer 4 di seluruh Indonesia. Dan sebagai bentuk respon, pemerintah bersama BKN telah menyepakati dua skema pengaktifan P3K dalam menghadapi kompleksitas ini. Skema pertama adalah P3K penuh waktu yang ditujukan bagi mereka yang telah lolos seleksi tahap kedua. Skema kedua adalah P3K paruh waktu yang dirancang untuk honorer yang belum lolos seleksi namun tetap dibutuhkan dan akan diakomodir berdasarkan kebutuhan instansi. Nah, kesepakatan ini secara resmi tertuang dalam surat BKN nomor sekian yang menjadi rujukan pelaksanaan seleksi dan pengangkatan P3K selanjutnya, Bapak Ibu ya. Menpan RB juga menyatakan bahwa pemerintah tetap berkomitmen penuh untuk memperjuangkan nasib tenaga honorer sebagai bagian dari amanat Undang-Undang ASN tahun 2023. Komitmen tersebut bukan hanya untuk honorer yang telah dinyatakan lolos, tapi juga mereka yang belum berhasil dalam seleksi, termasuk R2, R3, dan tentu saja R4. Mengingat besarnya jumlah tenaga honorer Indonesia, tantangannya dihadapi pemerintah juga memang tidaklah mudah, karena memang sangat banyak sekali ya yang belum tuntas atau belum tidak mendapatkan formasi. Diperlukan solusi yang adil, menyeluruh, dan berkelanjutan ya Bapak Ibu ya. Pemerintah juga menghimbau kepada seluruh tenaga honorer, khususnya kategori R4 yang untuk selalu memantau ya informasi resmi melalui media terpercaya, BKN, Menpan RB, atau kanal YouTube dan media sosial instansi terkait. Hingga saat ini A2 R3 tetap menjadi prioritas utama. R4 punya harapan selama kebijakan baru benar-benar mengakomodir mereka. Seperti itu Bapak Ibu ya. Nah, dalam proses perumusan kebijakan selanjutnya, masukan dan pengawalan dari berbagai elemen masyarakat termasuk asosiasi honorer dan DPR RI akan sangat penting untuk menjaga transparansi dan keadilan ini. Seperti itu. Nah, tentunya diharapkan pemerintah segera mengeluarkan regulasi resmi nih terkait nasib honorer 4 agar tidak lagi menjadi kelompok yang terabaikan seperti itu. Jadi belum prioritas tapi masih ada peluang lewat kebijakan khusus. Kita coba simak RDP kemarin pernyataan resmi dari Kepala BKN Prof Yudan Arif Fakrullah. 2029 162 dan 2030 158.000. Jadi kalau melihat dari tren pensiun dan jumlah pengangkatan, PNS kita masih akan bertambah terus. Bapak Ibu dan seluruh peserta, progres CASN kita tahun 2024. Kita sudah menyelesaikan untuk CPNS dan seleksi P3K, sekarang bergulir di dalam tahap pengumuman untuk P3K tahap 2. Formasi yang diberikan oleh Ibu Menpan untuk CASN 2024 sebanyak 1.266.081 orang. Yang terpakai adalah 1.255.056 orang, terdiri CPNS 247.577 orang dan P3K 1.007.479. Nah, dari formasi ini Ibu dan Bapak, CPNS hanya terisi 72% sampai dengan saat akhir pemberkasan. Ini terjadi karena banyak formasi yang tidak terisi, baik pesertanya maupun sampai optimalisasi masih tidak terisi. Dari 247.000 hanya terisi 179.000 atau 72%. Kemudian P3K tahap 1, Bapak Ibu pimpinan semuanya, pelamarnya 1,3 juta, yang mendapatkan formasi penuh waktu 690.913 orang. Kemudian sisa formasi yang belum terpakai di tahap 1 kita gunakan di tahap 2. Jumlah pelamarnya 1.075.259, sampai saat ini yang mendapatkan formasi paruh waktu 185.970 orang. Nah, total dari formasi yang terpakai untuk P3K dari 1.007.479 terpakai 876.883 orang atau 87%. Kalau kita cek mengapa tidak sampai terisi 100%, karena ternyata banyak formasi yang tidak ada pelamarnya. Kemungkinan pada waktu Pemda dulu mengajukan formasi ke Ibu Menteri, diberi formasinya, ternyata di situ tidak ada yang duduk dalam posisi honorer di situ. Jadi antara formasi yang diajukan.
Semoga nanti memang segera ada solusi ya. Yang pasti untuk teman-teman R3, R4 maupun R2 yang belum ada kode L-nya. Seperti itu dulu informasi dari Kak Furkon. Setin aja di channelnya Kak Furkon. Insya Allah informasi update setiap hari. Salam semangat terus dari Kak Furkon. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.